Selamat malam Om. Perkenalkan, saya Salsabila, anak yang mandiri. Selalu mau nanya-nanya sebentar boleh nggak? Boleh banget. Sebelumnya Boleh banget, silakan. latar belakang Om sebelum masuk ke Kangen Water itu apa ya? Latar belakang saya pada saat sebelum Kangen Water itu satu, saya agen asuransi. Pada waktu itu saya masih di ini sambil ini, saya masih di Allianz. Di Allianz waktu itu menginjak tahun kelima. Terus kemudian di tahun itu juga itu saya sempat bikin bisnis. Terus bisnis ini bergerak di bidang food manufaktur. Kita produksi potato chip. Ya ada sih, nanti coba dirasain ya. Nah itu dari potato chip ini, dan sampai sekarang kan usaha ini juga masih jalan gitu. Jadi usaha ini jalan, Kangen Waternya juga jalan. Jadi usianya sama ya, kalau Kangen Water ini 9 tahun, potato chipnya itu tahun ke-10 ini. Sudah tahun ke-10. Terus kemudian pada waktu itu usaha asuransinya itu saya mulai sulit jualan, karena saya mulai takut jualan gitu ya, karena kan ngomongin sakit terus, jadi saya lama-lama tuh takut gitu kan. Lama-lama takut kayak takut sakit sendiri lah ya, karena kan kita ngomongin itu terus gitu kan. Nah terus dari sana usaha yang tadi pabrik itu kan belum jalan, karena kan butuh dana segala macem. Terus pada waktu itu datanglah malaikat dalam bentuk manusia, Dokter Gigi Wikan. Dokter Gigi Wikan datang, ya saya tahu beliau udah berhasil ya, udah posting 6A di Facebook. Beliau mau ke Surabaya, ya ngomongnya sih mau silaturahmi apa, tapi saya juga tahu ya pasti mau prospek gitu kan, pasti mau nawarin. Ya udah waktu itu kita temenin. Terus beliau ada, saya nganter kemana-mana ya, beliau juga tidur di rumah ini juga di atas. Dan ya saya nganter kemana-mana, termasuk beliau ngisi kaget ya, pasti saya duduk dong gitu kan. Nah dari sana ya secara tidak langsung teredukasi gitu. Jadi edukasinya nggak langsung tapi melalui proses itu. Jadi sejak Kangen Water itu profesi asuransi tadi udah saya lepas. Ya itu backgroundnya Kak Sadia. Berikutnya Om, jadi kan udah ikut edukasi Kangen Water, terus sudah berniat untuk ini. Apa yang membuat Om bertahan dengan bisnis Kangen Water ini? Oke. Kalau dibilang bertahan, ya pasti gitu ya, pasti bertahan. Dan kalau boleh jujur dan terus terang, itu selama 9 tahun ini kayaknya sudah puluhan kali terlintas, pengen berhenti gitu kan, udah capek lah, nggak tahan, itu pasti ada. Dan kalau dilihat-lihat juga saya di bisnis yang lain juga sama gitu ya, itu setiap orang pasti ngalamin, karena kan ada fase capek segala macem, dan itu tuh yang memang harus dilalui. Jadi memang kodratnya itu seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau dokter sudah kodratnya dia ya apa namanya, buka klinik terus menghadapi pasien, ya memang kodratnya seperti itu. Pengacara juga kerjanya seperti itu. Nah kalau kita kerjanya, kodrat kita ya ketemu orang, edukasi, datang pertemuan, ya memang sudah seperti itu. Nah itu yang pertama, ya memang harus dipahami, memang fungsi kita kayak gitu. Terus tadi apa sih pertanyaannya? Kenapa masih mau bertahan? Iya. Nah tadi ya, jadi setiap bisnis pasti ada fase itunya. Kenapa masih mau bertahan? Karena memang di bisnis ini kan kita unik gitu, karena memang kita juga nggak cuma cerita dapat uang segala macam gitu ya. Jadi ada rasa happy waktu ya tadi, waktu kita melakukan misi kita di lapangan, sharing air, edukasi segala macam. Orang misalnya punya sakit apa, terus dia membaik kondisinya, terus datang ke kita, kasih doa, terima kasih segala macam, itu kan happy ya. Kayak hati ini kan kayak merekah gitu. Ya kan, nah itu kan kalau saya di usaha yang lain itu kayaknya nggak bisa gitu kan. Kayak misalnya kalau saya mau bandingin, kayak sekarang kita punya pabrikan di Bandung, di Cimahi itu sudah ada manajemennya. Nah itu kalau saya di sana, saya mau bantu orang, itu paling jauh adalah gaji mereka sebagai karyawan, that's it. Ya kan, tapi untuk mereka jadi pengusaha lagi atau ini ya sulit banget gitu loh Pak. Ada juga orang-orang karyawan yang kita edukasi, saya edukasi, tapi so far dari semua partner, kita biasanya nyebut karyawan itu partner gitu ya, yang sampai sekarang jadi dan dia bisa 6A itu cuma 1 orang gitu ya, partner. Pak Ula. Nah itu, tapi ya itu tadi ya, dari bisnis kita di Kangen Water ini memungkinkan kita untuk punya karya seperti itu yang kita tidak bisa dapat di bisnis lain. Itu sih, jadi selain ada uang, memang kita ada pemenuhan ini ya, apa sih namanya?
Ya itu lah ya, kepuasan batin lah gitu ya, mungkin tidak didapat dari kerja. Mungkin satu lagi untuk penutup, ada nggak Om motivasi untuk kami yang baru mau gabung, mau jadi entrepreneur, dan juga untuk motivasi untuk KAT Jambi itu gimana untuk kedepannya? Oke. Motivasi yang pertama Bapak Ibu kalau bisa memang punya impian. Nah dari impian itu nanti Bapak Ibu harus punya kejelasan gitu ya. Jadi impian itu kan seringkali memang orang punya, tapi orang tuh tidak jelas, tidak clear kapan, jumlah apa, segala macam itu kan nggak jelas. Dan yang paling harus dipastikan kejelasannya adalah kenapa saya pengen ini nyampe, atau kenapa saya harus nyampe ke situ, kayak gitu. Nah dari kalau kita punya kejelasan itu tuh kita susah dalam tanda kutip untuk digoyang gitu ya. Nah terus yang kedua yang kita mesti punya itu perseverance itu kemampuan kita untuk terus maju walaupun ada arah melintang, hambatan segala macam, itu kita tetap ya harus terus maju gitu ya. Terus yang ketiga kita punya resiliensi itu daya tahan untuk menghadapi gempuran segala macam, itu mesti punya tuh gitu ya. Nah untuk yang baru pastikan ya harus ada impian jelas. Terus impian itu kan kita bicara visi. Nah terus setelah bicara visi, misinya juga harus jelas. Peranan saya itu apa? Nah dari peranan saya itu apa, kita tahu jati diri kita siapa. Ya itu kalau tim saya bilang ya, kayak Mbak Rosi itu bilang ya kalau teman-teman muslim itu kan fungsinya kan jadi khalifah gitu kan. Maksudnya seseorang yang punya andil yang besar untuk kebaikan di dunia, itu kan fungsinya harus jelas. Jadi kalau ini udah jelas, walaupun nanti belum bisa closing atau misalnya masih banyak penolakan segala macam, itu pasti nggak akan bikin goncang. Kenapa? Karena misinya tadi udah jelas, saya tuh mau apa. Dan tadi ada kejelasan antara komisi, rezeki segala macam, itu kan sudut pandangnya mesti beda, kayak gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu nanti yang baru pastikan luruskan niat, karena dengan luruskan niat ini nanti kalau misalnya tadi ya kita udah share, kalau misalnya berhasil closing atau berhasil bangun tim itu nggak ada bangga, tapi kalau misalnya gagal pun nggak kecewa kayak gitu ya. Jadi itu mesti harus dibenahi dulu di awal. Jadi harus niatnya harus ada visi misi yang jelasnya lagi. Mungkin jujur Sabila di sini banyak banget ilmu baru tentang Hamata dan ini. Mungkin terima kasih banyak coach. Terima kasih, sama-sama. Segini dulu wawancara singkatnya. Ya terima kasih. Oke, makasih. Sampai jumpa.